STA TV Media Syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fama'syar al-ikhwan al-kiram wal akhwat al-karimat, ibu bapak, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, sahabat pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, yang semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, niscaya Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, ibu bapak, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita memohon kepada Allah Jalla wa ala bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila Allah diminta dengannya maka Allah akan mengabulkan permohonan hambanya. Kita meminta dan memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita pada sore hari ini di frekuensi 96,1 FM ataukah di media online-nya, di kajian ilmiah mengkaji kitab Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih yang menerangkan kepada kita petunjuk mendidik dan merawat anak keturunan, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini pada kesempatan kali ini, agar ia kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurganya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis pertama, kedua dan ketiga beserta faedah-faedah yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Semoga dengan kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Jalla wa ala, dan menjadi sebab kita dapat bertemu dengan Nabi kita, Khaliluna wa Syafi'una sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara bentuk kecintaan seorang muslim kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam adalah mempelajari, mendengar, menyimak hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam agar bertambah ilmu agama dan semakin meningkat iman dan amalan dalam perjalanannya di dunia yang semu lagi menipu ini, agar ia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin terwujudkan kecuali dengan mempelajari hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lah kita akan meraih keberuntungan di dunia dan akhirat. Karena Allah Jalla wa ala telah berfirman, falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolong ia, dan ketika beliau sudah wafat tentunya menolong agama yang beliau perjuangkan dahulu, dan mengikuti cahaya yang ia bawa, cahaya petunjuk,
cahaya wahyu dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Baik, mari kita simak hadis yang keempat. Qala al-muallif, penulis berkata, fadlu tarbiyatil banati wal ihsani ilaihin. Hadis yang keempat ini adalah hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan mendidik dan merawat serta berbuat baik kepada anak-anak wanita, anak-anak perempuan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha, ummul mukminin, berkata, ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatani laha fasa'alatni. Suatu ketika aku didatangi oleh seorang wanita yang membawa dua balitanya yang perempuan, dua anak perempuannya. Fasa'alatni, dia datang meminta sesuatu kepadaku. Falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidah, dan aku tidak memiliki apapun, makanan apapun kecuali hanya sebiji kurma. Ini rumah tangga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika wanita yang membawa dua anak perempuannya ini datang kepada ibunda kita untuk meminta makanan atau minuman, rupanya tiada makanan apapun di rumah ibunda kita, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kecuali sebutir kurma. Fa'ataituha iyah. Maka perhatikan bagaimana sikap mulia ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha kepada wanita yang membawa dua anak perempuan kecilnya ini untuk meminta sesuatu kepada ibunda kita. Aku pun memberikannya. Padahal di rumah beliau tiada makanan selain sebutir kurma tersebut. Sikap yang seperti ini menunjukkan kedermawanan dan kelapangan dada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, yang mungkin pada sebagian besar kaum muslimin sekarang sikap ini telah tiada. Ya, dan ini merupakan introspeksi, hendaknya menjadi bahan introspeksi diri buat kita semua dan terkhusus saya pribadi. Mungkin kalau kita didatangi oleh seseorang meminta suatu makanan dan minuman di rumah kita, sementara makanan di rumah kita terbatas, hanya mencukupi kita dan anak-anak kita, atau bahkan lebih sedikit, mungkin kita akan berat memberinya ya kepada orang yang meminta tersebut. Lihat bagaimana sikap dan kedermawanan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ia datang meminta sesuatu kepadaku, tiada sesuatu yang bisa aku berikan, atau tiada makanan apapun di rumahku kecuali hanya sebutir kurma, sebiji kurma. Aku pun memberikannya kepada wanita tersebut. Fa'akhadatha faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha syai'a. Dia pun membelah satu biji kurma tersebut. Sebelah dia berikan kepada yang satunya, dan sebelah lagi dia berikan kepada anaknya yang kedua, anak yang keduanya tersebut. Walam ta'kul minha syai'a. Dan dia tidak memakan sedikit pun dari kurma tersebut. Kasih sayang yang luar biasa dari wanita ini kepada anaknya. Padahal dia sendiri juga sedang lapar. Tetapi dia lebih mengutamakan dua balitanya yang perempuan ketimbang dirinya sendiri. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Aisyah radhiyallahu anha memberikan 3 biji kurma. Maka dia pun berikan 2 biji kurma tersebut kepada 2 anaknya tersebut. Satu lagi untuk dirinya. Tetapi begitu ia mengangkat 1 biji kurma tersebut untuk ia masukkan ke dalam mulutnya, anaknya pun kembali meminta kurma darinya. Maka ia pun rela mengeluarkannya dari mulutnya dan memberinya kepada anaknya tanpa ia memakannya sedikit pun.
Thumma qamat fa kharajat wa banataha. Setelah itu dia pun pergi bersama dua anak perempuannya itu. Kejadian ini atau sikap wanita ini, kasih sayang wanita ini kepada kedua anak perempuannya ini membuat ibunda kita kagum dan terpukau. Fadakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam fahadathtuha hadithaha. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, maka aku pun menceritakan kejadian yang membuat diriku terpukau, terkagumi dengan kasih sayangnya tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda setelah aku ceritakan kepada beliau kasih sayang wanita tersebut kepada kedua anak perempuannya itu. Beliau pun bersabda, "Mani butuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitra minan nar." Barang siapa yang diuji oleh Allah Jalla wa Ala dengan anak perempuan, diuji dengan kerewelan mereka, suka meminta, suka meraung-raung ketika menginginkan sesuatu, ya, baik dikarenakan lapar atau dikarenakan kekanak-kanakannya. Fa ahsana ilaihin, kemudian dia bersikap baik terhadap mereka dalam merawat, mendidik dan berkasih sayang terhadap mereka. Kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak perempuan ia tersebut akan menjadi tameng untuknya dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 1418 dan Imam Muslim pada nomor 2629. Semakna dengan hadis ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 2631. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ah." Barang siapa yang merawat, mendidik atau menyayangi dua anak perempuannya dengan baik, maka dia datang pada hari kiamat, aku dan dia dekatnya seperti ini. Wa dhamma asabi'ah. Nabi pun menggenggam jari jemarinya, menunjukkan kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekatnya ia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapak, saudara dan saudari yang lun tuan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis ini memberikan banyak faedah kepada kita. Mari kita simak faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Yang pertama, li tarbiyatil banati tarbiyatan haqqah ajrun azim. Memberikan pendidikan yang benar, yang sempurna kepada anak-anak perempuan itu akan memberikan pahala yang sangat besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, "Kunna lahu sitran minan nar." Anak-anak perempuannya tersebut akan menjadi tameng, penghalang dia dari api neraka. Dan juga beliau bersabda, "Wa jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ah." Aku dan dia datang pada hari kiamat dekatnya seperti ini, sembari menggenggam jari jemarinya. Kenapa sih disebutkan anak perempuan secara khusus? Para ulama menyebutkan banyak alasannya, di antaranya karena biasanya anak perempuan itu lebih bertingkah, lebih menguji kesabaran orang tua daripada anak laki-laki. Lebih suka nangis, lebih suka rewel, lebih suka ngambek, lebih suka meminta. Yang kedua, karena di masa jahiliyah anak perempuan itu tidak ada harga di sisi mereka.
Mereka merasa hina jika dianugerahkan untuk mereka anak perempuan, yang lahir dari istri mereka itu anak perempuan. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Jika yang lahir dari istri mereka itu anak perempuan, mereka akan membiarkannya hidup dengan hina, ataukah mereka akan membunuhnya, menguburkannya. Demikianlah mereka orang-orang jahiliyah memperlakukan anak-anak perempuan. Datang Islam memuliakan, mengangkat kaum wanita dari kehinaan tersebut menjadi mulia. Jadi kita kaum muslimin tidak usah diajarkan dengan fikih emansipasi. Sungguh di dalam Islam ini lebih sempurna dalam merawat, memperhatikan, dan menyayangi kaum wanita. Apa yang diberikan oleh agama Islam kepada kita terkait kaum wanita, merawat, mendidik, menyayangi, dan memperhatikan mereka, baik mereka sebagai anak kita, ibu kita, saudari kita, ataukah yang lainnya, jauh lebih indah dan jauh lebih sempurna daripada slogan-slogan orang barat yang pada hakikatnya itu adalah penghinaan terhadap kaum wanita dengan semboyan mereka emansipasi. Baik. Faedah yang kedua dari hadis di atas adalah min hadil islami rahmatus sighar. Di antara petunjuk Islam yang hendaknya kita realisasikan adalah bersikap rahmat, bersikap kasih sayang terhadap anak kecil. Contohnya dalam hadis ini, di mana ada seorang sahabiah datang kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha karena lapar untuk meminta suatu makanan atau minuman kepada ibunda kita. Akan tetapi ketika ia datang ke rumah ibunda kita, tiada makanan apapun di rumah ibunda kita kecuali hanya sebiji kurma. Ibunda kita pun memberikannya kepada wanita tersebut. Dalam riwayat yang lain 3 biji kurma. Dia pun memberikan kepada 2 anak perempuannya tersebut 1 biji kurma. Setiap mereka diberikan 1 biji kurma. Sisa 1 lagi hendak ia makan. Tatkala ia mengangkat ke mulutnya, maka anaknya tersebut kembali meminta kurma tersebut. Dia pun rela memberikannya kepada anak tersebut dan tidak memakannya sedikit pun. Ini hal yang menjadi hendaknya menjadi perhatian buat kita ya. Karena sering kali, jujur saja ya, saya dan saudara-saudari semua ya, namanya kita anak Adam, terkadang kita lost control dengan anak-anak kita. Tapi alhamdulillah dengan kita hadir di majelis ilmu atau mendengar kajian seperti ini, kita selalu mendapatkan teguran untuk introspeksi diri dan mengorek dan menyempurnakan kekurangan yang telah kita lakukan sebelumnya. Terkadang kita marah dan menghardik atau membentak anak kita karena dia mengganggu kita. Sebenarnya tidak boleh kita menggunakan kata mengganggu, karena anak-anak dalam Islam mereka belum berdosa andai kata mereka melakukan maksiat, apalagi hanya sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan kita. Terkadang kita membentak, memarahi mereka tatkala mereka mengganggu kita yang sedang makan ya, apalagi makanan-makanan yang memang sangat kita inginkan ya, dan mereka pun telah memakannya. Ketika kita mau makan, apalagi ada sebagian orang tua memang tipikalnya kalau sedang makan nggak mau diganggu oleh siapapun. Ya, ada tipikal nenek-nenek ya, kakek-kakek atau ayah dan bunda ketika sedang makan nggak mau diganggu oleh anak-anaknya, nggak boleh ribut. Anak-anaknya nggak boleh ribut. Atau sedang tidur siang diganggu oleh anak-anaknya, ribut ya, menjerit-jerit. Terkadang kita lost control, langsung membentak, memarahi, dan ini cukup fatal dalam dunia pendidikan.
Kenapa? Yang pertama, kita sudah menyelisih petunjuk Islam. Yang kedua, itu akan memberikan pengaruh buruk terhadap jiwa mereka, terhadap rohani mereka. Ayadzan billah, kalau itu akan menjadi sebab kebencian mereka terhadap kita. Atau akibat buruk lainnya, karakter itu akan berpindah kepadanya. Dan kalau kita mau jujur introspeksi diri, setiap kali kita melihat anak kita pemarah atau yang lainnya, dia pemarah kepada adiknya, kalau kita jujur mau menilai dan introspeksi diri, itu sebabnya kita. Kenapa dia bisa memarahi adiknya? Kenapa dia bersikap kasar kepada adiknya? Karena dia sudah melihat sikap itu dari orang tuanya. Dia mengira begitulah cara mendidik, menegur orang lain. Karena dia sudah merasakan kekerasan dan kekakuan tersebut dari ayah atau ibunya. Maka ketika ia berinteraksi dengan adiknya, dia pun melakukan hal yang sama. Ini akibat buruk. Semakin sering kita lakukan hal tersebut kepadanya, maka akan semakin sering pula ia melampiaskannya kepada adik-adiknya. Ini kan efek buruk. Nah, dan tidak kalah buruk dari itu adalah dia tidak mau dekat lagi dengan orang tuanya. Dia tidak mau lagi disayang-sayangi oleh orang tuanya. Sehingga begitu kakeknya, neneknya, atau yang lainnya bersikap lemah lembut dengannya, dia pun akan mendekat dengan mereka dan menjauh dari kedua orang tuanya. Dan kalau kita perhatikan sikap Nabi kita SAW kepada anak-anak kecil, baik anak beliau, cucu beliau, ataukah anaknya para sahabat, maka akan kita dapatkan betapa penyayang, betapa sabar, dan betapa lapang dadanya beliau kepada anak-anak kecil. Sebagai contoh, beliau sedang mandi, kemudian datang Zainab, anak daripada Ummu Salamah. Bahasa kita, anak tiri beliau, bukan anak kandung. Anak Ummu Salamah dari suaminya Abu Salamah yang telah wafat, ibunda kita Ummu Salamah. Nabi sedang mandi, dia pun masuk ke kamar mandi. Karena anak kecil. Maka Nabi pun memercikkan air ke Zainab dan menyatakan, wara'aki ya luka, wara'aki ya luka. Di belakangmu wahai buah hatiku, di belakangmu wahai buah hatiku. Justru diajak main oleh Nabi. Justru Nabi bercanda dengannya. Ya, sebagian orang tua terkadang kalau sedang di kamar mandi, tiba-tiba anak yang gedor pintu, digedor balik oleh abinya. Ya, dibentak-bentak oleh orang tuanya. Yang terkadang si anak ngedor pintu kamar mandi, nggak tahu ada orang tuh di dalam. Walaupun dia sengaja, kita nggak boleh memarahi, nggak boleh membentaknya. Contoh lainnya, Nabi SAW sebutkan dalam riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Saya lupa apakah Imam Ahmad juga meruatkannya. Yang jelas hadis ini disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari pada hadis pada pembahasan ar-riqaq pada bab i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa ketika Nabi SAW khutbah Jumat di atas mimbar, tiba-tiba Hasan dan Husain datang, ya'tharan. Mereka datang. Maka Nabi pun turun dari mimbar dan meletakkan mereka. Sembari membacakan firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian itu adalah fitnah, ujian dari Allah. Akan tetapi Nabi tidak marahi mereka. Lihat bagaimana Nabi memberikan petunjuknya kepada kita menyikapi fitnah anak. Anak itu memang fitnah, tapi bukan dengan dikasari, bukan dengan dimarah-marahi, bukan dengan dijauhi. Tetapi salah satunya adalah dengan cara menyayangi, memperhatikan, ya, dan memberikan perhatian yang maksimal kepada mereka. Contoh lainnya, Nabi SAW sedang salat dan di posisi sujud, dan ini adalah
kondisi yang paling serius antara seorang hamba dengan Allah Jalla wa'ala. Tiada kondisi yang lebih serius daripada kondisi sujud. Kemudian Hasan naik ke pundak beliau. Beliau pun memanjangkan sujudnya, sehingga sebagian para sahabat mengira beliau sudah lupa. Beliau pun memberitahukan kepada para sahabat, aku tidak lupa, tetapi aku memang sengaja memanjangkan sujud karena Hasan sedang berada di atas punggungku. Aku tidak rela memaksa dia turun. Aku biarkan dia sampai puas dan turun sendiri. Ini salah satu sikap rahmat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan anaknya. Nah, dalam hal ini adalah cucunya Hasan, tanpa memarahi dan membentaknya sedikit pun. Baik, yang ketiga kata penulis hafizahullahu taala, a'idhamu tadhiyatil ummi li auladiha. Hadis ini menerangkan kepada kita besarnya pengorbanan seorang ibu kepada anak-anaknya. Dan secara umum tidak bisa dipungkiri, memang demikian, bahwa kaum ibu itu lebih penyayang kepada anak-anaknya daripada kaum ayah. Sebagian ayah masih rela ya menahan makanan dari tangannya untuk anaknya, masih rela ya, masih tahan, masih kuat hatinya makan sembunyi-sembunyi supaya anaknya nggak minta. Tapi kalau tidak demikian dengan kaum ibu, ketika bahkan sebagian mereka ketika mau diajak makan di luar oleh suaminya, justru berkata, bawalah anak-anak bang, atau kita bungkus saja, kita makan sama-sama di rumah dengan anak-anak. Masya Allah. Tapi kaum suami, Masya Allah, bu bengah bawa warung kopi, ya, bu cawara di warung, bu tepuk di warung, ya, subhanallah. Ketika pulang ke rumah makan sesuatu dan makanan terbatas, dia masih rela dan masih tega makan sembunyi-sembunyi supaya anak-anaknya nggak tahu sehingga memintanya darinya. Berbeda dengan kaum ibu. Oleh karenanya dalam Islam, kebaikan yang harus kita berikan kepada ibu kita itu 3 kali lipat dibandingkan kebaikan yang harus kita berikan kepada ayah kita. Dari sisi kebaikan ya, hak ibu 3 kali lipat hak ayah. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Man ahaqqun nas bibirri?" Siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, ibumu. Dia pun kembali bertanya, siapa lagi setelah itu wahai Rasul? Ibumu. Jawab Nabi. Siapa lagi wahai Rasulullah? Tanya sahabat tersebut. Ibumu. Jawab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai 3 kali. Setelah itu baru Nabi menyatakan tsumma abuk. Setelah itu ayahmu. Akan tetapi para ulama menerangkan dari sisi ketaatan, maka perintah seorang ayah harus lebih diutamakan daripada perintah ibu. Kenapa? Karena ayah adalah pemimpin rumah tangga. Secara umum seorang ayah lebih paham tentang kemaslahatan dan mafasid dalam rumah tangga. Namun dari sisi kebaikan, berbuat baik, maka hak ibu 3 kali lipat daripada hak ayah. Ya. Jadi keliru ya kalau ayah justru lebih sering diberikan hadiah daripada ibu. Ya, ini keliru. Ya. Dia lebih bisa bersikap lembut kepada ayahnya daripada ibunya. Ini keliru. Nah. Oleh karenanya, barang siapa di antara kita yang masih memiliki pintu surga yang terbesar ini, itu seorang anak, itu seorang ibu, maka jangan sekali-kali dia menyia-nyiakannya. Apalagi dia menjadi sebab tertetesnya air mata mereka. Karena kezaliman, kekasaran kata, dan ketidakpeduliannya dia kepadanya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah fa'adhi'ahu aw ihfazhu."
Orang tua merupakan pintu surga yang paling utama bagi seorang anak. Silahkan engkau menyia-nyiakannya atau menjaganya. Betapa banyak di sana orang-orang menangis setiap kali dia berdoa mengingat kedua orang tuanya. Dia menangis di saat dia tidur di malam hari karena mengingat ibu dan ayahnya yang telah meninggal dunia. Sementara dirimu yang masih memiliki kedua atau salah satu di antara mereka justru membuat mereka menangis karena kezaliman, kekasaran dan ketidakpedulianmu kepadanya. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Pintu taubat yang Ia berikan untuk kita belumlah tertutup. Maka mari kita bertobat kepada Allah Jalla wa'ala terkait dosa yang telah kita lakukan kepada Allah, terkait kedua orang tua kita. Apabila mereka telah meninggal dunia, maka hendaknya sesering mungkin kita mendoakan mereka dengan kebaikan, bersedekah atas nama mereka, wakaf atas nama mereka, haji atas nama mereka, memadalkan umrah atas nama mereka, mewakafkan mushaf Al-Quran atas nama mereka. Dan jika mereka masih hidup, maka ini merupakan kesempatan yang besar dari Allah Jalla wa'ala yang hendaknya tidak disia-siakan oleh kita. Baik, faedah yang keempat dari hadis di atas adalah min ahammi sifatil murabbi as-sabru ala tarbiyatil auladi wa tahammulil masyaqi fi dhalik. Di antara sifat penting yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, seorang ayah, ibu, ustadz atau ustadzah adalah sabar dalam mendidik anak-anak. Wa tahammulil masyaq fi dhalik, dan hendaknya dia berjiwa besar dan selalu bersabar menerima ujian-ujian dalam mendidik mereka. Jangan kita berkata, aduh Ustaz, tapi mereka nih nakal sekali Ustaz. Iplung le dengan dastor Al-Quran, tatima Al-Quran yang kita bukai grup yang ji. Yang tak boleh kai pongan ni. Yang tak boleh kai mela. Hai nama dah nak min. Gimana pegahaba? Ya. Sabar. Memang akan tak apa tele nak pegah. Sabar ya akhi. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Karena sabar merupakan kunci masuk syurga. Udkhulul jannata bima sabartum. Enggan sabar berarti enggan masuk syurga. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ma'utiya abdun ata'an khairan wa awsa' minas sabar. Sungguh seorang hamba itu tidaklah diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan yang lebih luas daripada sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Allah akan memberikan taufik, pertolongan dan penjagaannya untuk mereka. Sabar. Ya. Apalagi kita orang tua. Hendaknya kita sabar ketika anak kita mengganggu kita yang sedang istirahat, mengganggu kita yang sedang menikmati makanan dan minuman, mengganggu kita yang sedang melakukan suatu aktivitas. Jangan membentak mereka. Bahkan di antara orang tua ada yang rela memukul anaknya. Padahal anaknya belum berakal. Coba lihat dalam hadis ini. Seorang ibu yang hendak memasukkan satu butir kurma ke mulutnya. Kemudian dia mengeluarkannya. Karena anaknya yang meminta kurma tersebut kepadanya. Dia pun tidak jadi memakannya. Subhanallah. Yang kelima kata Syekh, al-adlu bainal auladi wajibun 'alal abawain. Bersikap adil terhadap anak-anak adalah wajib atas setiap kedua orang tua. Di dalam hadis ini, sahabiah ini memberikan kurma dengan adil kepada kedua anaknya. Tiada yang lebih dia utamakan daripada mereka. Dalam pemberian nafkah sehari-hari, bukan hibah ya. Ya, sepakat ulama harus adil. Adapun dalam masalah hibah, memberikan harta yang jumlah yang banyak dan orang tua masih hidup, maka terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Nanti akan kita bahas.
Sebagian ulama ada yang menyatakan hibah mengikuti aturan warisan. Anak laki-laki 2 kali lipat daripada anak wanita. Nah, sebagian ulama ada yang menyatakan dalam masalah hibah harus adil. Hak wanita dengan lelaki sama jumlahnya. Nah, tapi dalam nafkah sehari-hari, dalam pemberian sehari-hari harus adil. Dan ketidakadilan di antara mereka, ketidakadilan dari kedua orang tua terhadap mereka, ini akan membuat mereka bersikap zalim di antara mereka seperti yang Allah kisahkan dalam surat Yusuf. Apa yang membuat saudara-saudara Nabi Yusuf rela membuang, bahkan sebelumnya berencana untuk membunuh Nabi Yusuf, sementara Nabi Yusuf adalah saudara sedarah dengan mereka? Para ulama sebutkan karena iri mereka terhadap Nabi Yusuf. Tatkala Nabi Ya'qub alaihi salam memperlihatkan kecintaan kepada Yusuf yang melebihi kecintaannya kepada mereka. Dan di antara akibat buruk adalah marahnya seorang anak kepada ibunya, orang tuanya, yang bisa jadi suatu ketika nanti orang tuanya itu harus berada di sisi ya. Apa kiranya kalau dia membalasnya? Dan al-jaza min jinsil amal. Perbuatan seseorang itu, balasan Allah itu sesuai dengan perbuatan kita. Ya, pulau urang Dayu Aceh, sebagian urang Dayu Aceh anak agam, ya, lebih ge permen daripada anak inang. Ya, atau anak semata wae anak dia punya anak laki-laki yang banyak, cuma satu wanita. Maka yang wanita ini mi bahasa Aceh mengangin anje depeh. Miuna masalah dengan yang lain tamtum takad anak agam. Walaupun yang telah anak inang. Ya anak inang mangin je depe. Kata pakan anak inang taboh. Menanti miuna anak inang ramai. Taboh anak agam. Yang anak agam yang mengangin anje kenang. Yang lain giu rah pingang giu tampohnya ublang giu ja. Ya anak taboh. Ya agam anak agam taboh, te anak inang taboh. Beda keng ja ublang mu pingan anje rah. Itu sikap yang tidak benar dan akan memberikan akibat buruk. Baik, terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Sebagian masyarakat kita kalau memiliki satu anak perempuan satu-satunya, sementara yang lainnya adalah anak laki-laki, sebagian mereka bersikap tidak adil, memberikan atau memperlihatkan kecintaan dan perhatian yang lebih ketimbang anak-anak laki-laki yang lainnya. Demikian pula jika sebaliknya, dia memiliki banyak anak perempuan dan hanya satu anak laki-laki. Sebagian orang tua memperlakukan anak laki yang satu-satunya tersebut ya melebihi daripada anak-anak perempuannya. Secara Islam ini sudah melanggar aturan Islam. Yang kedua, ini akan melahirkan kebencian di antara mereka dan akan memberikan akibat buruk terhadap mereka di masa depan. Yang lebih buruk dari ini adalah sikap pilih-pilih dari sebagian orang tua karena nilai-nilai dunia. Apabila anaknya rata-rata yang miskin, ada satu yang kaya dan dermawan pula untuk orang tuanya, maka anak yang kaya itulah yang sering dipuji-puji olehnya. Nuhau gedu anak agamian tok yang pegah, yang lain tidak tahu anak kebanggakan. Yang lain mandum muring jauh belang. Yang tak boleh tukang parkir, tak boleh tukang beca. Lah, tidak boleh seperti itu. Orang tua harus bersikap adil kepada seluruh anaknya. Dan hendaknya dia tidak membanggakan mereka dengan dunia yang mereka miliki. Karena inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara mereka, di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Hendaknya yang paling dia banggakan itu adalah yang paling bertakwa, yang paling saleh, yang paling taat kepada Allah dan yang paling berbakti kepadanya. Sekalipun dari sisi dunia dia tidak dianggap sebagai orang yang berprestasi dalam urusan dunia. Nah, baik. Faedah yang terakhir dari hadis di atas adalah at-tarbiyatu tahtaju ila tuli zamanin wa mukabadatin wa mutaba'atin wa juhdin wa masyaqqatin wa tahtaju ila ta'annin wa sabr. Tarbiyah, pendidikan itu membutuhkan waktu yang panjang,
membutuhkan pengorbanan yang besar, membutuhkan keseriusan, wa masyaqqah, dan keletihan serta kelelahan. Oleh karenanya, seorang pendidik tahtaj ila ta'annin wa sabr. Dia harus punya sikap yang bijak dan sabar. Kayak barang siapa yang ingin masuk ke dunia pendidikan, dia harus paham konsekuensi ini. Jangan dia menyatakan capek sekali ngurus anak-anak, capek sekali jadi guru, ya, jadi ustadz, jadi ustazah anak-anak tahfidz. Lah, memang itu konsekuensinya. Ya. Sebelum masuk, kita harus paham. Jangan kita mengeluhkan sesuatu yang itu memang konsekuensi dari suatu profesi yang kita emban, atau suatu amanah yang ingin kita emban. Ya. Itu tidak tepat. Apalagi terhadap anak kita sendiri. Mereka memang amanah dari Allah Jalla wa'ala terhadap kita. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Jalla wa'ala terhadap kepemimpinan yang telah kita berikan untuk mereka. Kita harus merealisasikan firman Allah tentang mereka, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka. Dan tidak baik, ya, seorang ayah atau seorang ibu suka mengeluhkan tentang anaknya kepada tetangganya atau kepada kawan-kawannya. Itu nggak baik. Apalagi di masa daring ini, ya, terlalu lebay seorang ibu atau seorang ayah mengeluhkan anak-anaknya karena daring di status WA. Ya, subhanallah. Anak yang dikeluhkan oleh sebagian kita itu adalah anugerah Allah yang sedang diimpi-impikan oleh sebagian orang. Yang sedang diminta, yang sudah bertahun-tahun diminta oleh sebagian kita kepada Allah, tetapi Allah dengan hikmahnya serta rahmat dan rahmatnya belum memberikannya kepada mereka. Nah, ini 6 faedah dari hadis di atas. Saya kira sampai di sini, sisa waktu saya persilakan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan. Saya persilakan kepada Abu Talha. Ya. Nah. Baik para pendengar kaum muslimin di mana saja berada, alhamdulillah sudah kita ikuti di sesi kajian kita di sore hari ini, dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz, ya. Nah. Bagi para pendengar yang ingin bertanya, silakan kirimkan via WhatsApp ataupun SMS ke nomor 0852 14142314. Sembari kita menunggu, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz, ya. Baik. Ustadz, ini dari Fulanah di Banda Aceh. Di waktu masih jahil belum belajar, anak membesarkan anak tanpa ilmu agama, dan sekarang tumbuh apa adanya. Memang tidak nakal, Ustadz, tetapi ada berbuat maksiat, dan anak tidak berani melarang karena pernah marah ketika dilarang. Qadarullah ayahnya tidak ada di rumah, Ustadz. Apakah bisa, nggak tahu apakah meninggal, ya. Dimohon nasihatnya, Ustadz, sehingga saya tegar sebagai ibu untuk membimbing anak ini. Baik, Masya Allah. Anak saya tidak nakal, tetapi terkadang maksiat. Itulah yang namanya nakal. Maksiat adalah kenakalan, ya. Kalau itu maksiat antara dia dengan Allah, berarti kenakalan antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Baik, ya, telah kita ketahui bersama dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta petunjuk ulama salaf tentang pentingnya kedua orang tua memberikan perhatian yang maksimal terhadap pendidikan anak-anaknya. Maka di antara hal yang mungkin penting untuk kita saling menasihati di antara kita dalam hal ini, agar kita tegar, sabar, dan bijak dalam menyikapi anak-anak yang seperti ini, di antaranya adalah yang pertama adalah doa. Dan ini adalah senjata yang paling jitu seorang mukmin. Doa merupakan silahul mu'min al-a'zam, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa.
Doa merupakan senjata jitu seorang mukmin. Terlebih lagi doa orang tua kepada anaknya. Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awat mustajabat la hijaba bainahun." 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Yang pertama Nabi katakan da'watu al-musafir, doa orang yang sedang safar. Yang kedua da'watul mazlum, doa orang yang terzalim. Hati-hati ini. Ya, menzalimi dari sikap zalim. Sikap zalim itu banyak. Kita nggak usah sibuk menilai orang lain. Hendaknya kita menilai diri kita. Betapa banyak kezaliman yang kita lakukan kepada manusia dalam kehidupan kita. Menggibah mereka. Ya, menggibah, mengunjing. Ya. Sebagian orang memeras, menindas, mengintimidasi, mencari-cari kesalahan orang lain untuk bisa diperas. Yang ketiga, dan ini yang syahid. Da'watul walidaini liwaladihima. Doa kedua orang tua untuk anak mereka. Doa, jangan pernah pesimis dari doa. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Dan ia pula yang menyatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku Maha dekat, aku akan kabulkan doa setiap yang berdoa. Maka hendaknya mereka yakin akan dikabulkan doanya dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Yang kedua, jika anak tersebut marah ketika diberikan nasihat, selama marahnya tersebut tidak membahayakan nyawa Anda, maka tidak mengapa. Tetap teruskan nasihat untuknya. Ya. Masalah dia marah, biarkan dia marah. Ya. Nasihat tetap diberikan untuknya. Selama marahnya tersebut tidak dikhawatirkan membuat dia melampaui batas dengan menzalimi ibunya. Yang ketiga adalah memberikan tulisan-tulisan tentang bakti kepada kedua orang tua atau terkait pelanggaran agama yang ia lakukan. Karena dengan tulisan, seorang itu biasanya lebih terbuka hatinya untuk menerimanya. Apalagi zaman sekarang ya, sekarang dia punya WA, SMS, kirimkan ke WA-nya, japri tulisan-tulisan yang penting untuk dia baca terkait pelanggaran-pelanggaran yang ia lakukan. Misalkan dia malas salat, maka kirimkan kepadanya tulisan-tulisan ilmiah tentang salat dan seterusnya. Yang keempat, cari momen yang tepat untuk menyadarkan ia bahwa anti amat sayang dan amat perhatian kepadanya. Dan tidaklah anti memberikan nasihat kepadanya melainkan karena kekhawatiran saudari terhadap masa depan akhiratnya. Karena sekeras-kerasnya hati seorang mukmin, jika dia diberikan nasihat dengan untaian-untaian hikmah dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, pasti akan bermanfaat dan pasti hatinya akan bergetar. Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman, وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, dan berilah peringatan karena peringatan itu pasti bermanfaat bagi orang-orang yang masih memiliki iman, cepat maupun lambat. Sekalipun mungkin dia memperlihatkan ekspresi marah, tidak terima ya, tapi hati kecilnya ya dia akan menerima dan akan ada suatu saat dia merenungi dan merealisasikan nasihat-nasihat tersebut. Naam, wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada ruang untuk meminta pembahasan tentang hak asuh anak perempuan ketika ayah dan ibunya bercerai Ustaz? Adakah ruang? Ya, maksudnya mungkin pembahasan khusus atau dijawab singkat bisa juga Ustaz. Atau memang perlu pembahasan khusus? Oh, Masya Allah, nak kira ruang apa gitu. Baik, hal ini telah diterangkan oleh para ulama secara umum dalam fikih al-usrah. Ya. Dan di antara mereka ada yang menulis tulisan membentukkan rumah tangga yang salih. Di antara hal yang mereka sebutkan adalah ketika terjadi perceraian antara dua pasangan suami istri, maka jangan sampai mereka melampiaskan
kemarahannya kepada pasangan yang telah ia ceraikan tersebut kepada anak-anak mereka. Dengan ia larang anak-anaknya berbakti kepada ibunya, atau sebaliknya seorang ibu melarang anaknya untuk berbakti kepada ayahnya. Ini hal yang tidak boleh ia lakukan. Yang kedua, para ulama sebutkan jangan ia perlihatkan kebencian dan kemarahannya kepada pasangan yang telah berpisah darinya tersebut di depan anaknya. Ya. Karena ini akan menyebabkan si anak bersikap tidak baik atau menyebabkan dia menjadi anak durhaka kepada salah satu di antara mereka tatkala dia lebih condong kepada salah satu dari kedua orang tuanya tersebut. Dan itu fakta kan? Betapa banyak anak-anak sekarang durhaka kepada ayahnya karena terlalu sering diprovokasi oleh ibunya tentang ayahnya. Demikian pula sebagian mereka benci kepada ibunya karena sang ayah terlalu sering menjelek-jelekkan ibunya. Dan kalau dipikirkan, apa sih manfaatnya seorang ayah menjelek-jelekkan mantan istrinya kepada anaknya? Apa faedah yang akan didapatkan? Apakah dengan dia menjelek-jelekkan mantan istrinya tersebut, atau sebaliknya mantan suaminya tersebut, si anak akan semakin baik dunia dan akhiratnya? Kan tidak. Oleh karenanya hendaknya si anak tetap diingatkan, kamu nak, walaupun ibu sudah pisah sama ayahmu, seburuk apapun ayahmu, dia tetap sebagai ayahmu. Bahkan andai kata ayahmu Fir'aun, ayahmu kafir, kamu harus berbakti kepada ayahmu. Sekalipun penyimpangan agama dia tidak boleh diikuti. Apa dia hanya sekedar bercerai? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu mengajak engkau murtad, mengajak engkau melakukan kekufuran, kesyirikan, maka jangan kamu itaati mereka, akan tetapi tetaplah kamu berbakti, berbuat baik kepada mereka. Ini harus ditanamkan kepada anak. Jangan perceraian menjadi sebab mereka durhaka kepada salah satu di antara kedua orang tuanya. Yang berikutnya, hendaknya si anak diarahkan ke ilmu agama. Karena hal yang kita maklumi bersama, sebagian anak nakal itu sebagai pelampiasan. Kenapa? Karena ada di tengah-tengah masyarakat kita ini ada humor apa? Broken home. Betul sebutannya Abu Talha. Broken home. Broken home ya. Ya. Broken home. Padahal itu humor yang tidak benar, rumor yang tidak benar. Ya, humor yang tidak benar. Tapi sebagian anak karena itu sudah menjadi sesuatu yang seakan-akan layak. Kalau dia batak dah ni apa kan kaceri maknya ya. Ini enggak perlu kita katakan. Itu sebabnya. Jadi seakan-akan kalau kedua orang tua sudah cerai, sudah pisah, seorang anak layak menjadi anak yang nakal dan bandel. Tidak benar seperti itu. Tapi sekarang sebagian anak sudah seperti itu. Kenapa? Karena itu sudah menjadi suatu alasan yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, humor itu harus kita hilangkan. Tanamkan kepada si anak. Nah, selama engkau sudah berumur baligh, baik orang tuamu sudah cerai ataukah tidak, baik engkau masih tinggal bersama orang tuamu ataukah tidak, baik engkau masih menerima nafkah dari mereka ataukah tidak, ataukah engkau sudah punya penghasilan sendiri, selama engkau sudah baligh, ingat seluruh dosa yang kamu lakukan itu tercatat atas nama dirimu. Engkau sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya. Dan kebaikan yang engkau lakukan, itu juga akan kembali kepadamu. Dimanapun engkau berada, Allah melihat, Allah mengetahui, dan Allah Maha Kuasa terhadap dirimu. Dengan itu seorang anak akan dewasa. Ya kan sebagian anak sekarang begitu. Sengaja dia bersikap nakal, melakukan hal yang sia-sia. Dan ayah gua kan broken home. Saya kan anak yang broken home. Nah, humor ini harus kita hilangkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena kehidupan kita di dunia ini adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Perjalanan kita di dunia yang semu lagi menipu ini adalah waktu, adalah kesempatan yang Allah berikan untuk meraih syurga dan menyelamatkan diri kita dari neraka Allah Jalla wa'ala dengan menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan
agama. Maka insya Allah ta'ala seorang anak yang sudah diarahkan ke ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman As-Salaf, dia akan bersikap bijak, ya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan sebagai seorang anak yang kedua orang tuanya telah bercerai, sebagai seorang anak yang paling tua terhadap adik-adiknya atau kayak yang lainnya. Dia akan tahu apa yang harus dia lakukan, ya, untuk masa depan dunianya dan akhiratnya. Oleh karenanya kita nggak perlu menanamkan cita-cita dunia kepada anak kita, ya. Dan kita nggak perlu tanya kepada dia, apa cita-citamu nak? Ajarkan dia ilmu agama. Insya Allah ta'ala ilmu agama akan menuntun dia kepada sesuatu yang baik untuk dunia dan akhiratnya. Dengan ilmu agama seorang anak itu akan tahu apa yang harus dia lakukan. Andai kata dia masuk kuliah umum, ya, perguruan tinggi, akademik, dia akan tahu jurusan apa yang harus dia pilih. Karena ilmu telah menuntunnya untuk melihat mana yang terbaik buat dunia dan akhiratnya. Apabila dia seorang anak yang paling tua, sementara kedua orang tuanya sudah bercerai, dan dia memiliki adik-adik kecil yang membutuhkan perhatian dari berbagai sisi dari kedua orang tua dan dia, maka dia akan tahu apa yang harus dia lakukan untuk kedua orang tuanya dan adik-adiknya yang masih kecil, sekalipun dia sudah punya anak dan istrinya. Karena ilmu agama adalah sumber kebaikan dunia dan akhirat untuk setiap orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, Ustaz. Hak asuh, Ustaz. Hak asuh anak perempuan ketika ayah dan ibu bercerai, Ustaz, sama siapa? Sama ayah kah atau sama ibu? Nah, wallahu a'lam bishawab wal ilmu indallah. Seingat saya datang hadis sahih dalam hal ini. Cuma untuk saat ini saya lupa nama sahabat dan yang meriwayatkannya. Bahwa Nabi SAW menyebutkan hak asuh yang paling berhak adalah seorang wanita, seorang ibu, malam tangkih, selama dia belum nikah. Jika dia telah nikah, ya, maka paling berhak merawatnya adalah si ayah. Apabila seorang ibu telah meninggal dunia atau kedua orang tua telah meninggal dunia, siapakah yang paling berhak untuk merawat anak tersebut? Bibi dari pihak ayah ataukah bibi dari pihak ibu? Jawabannya adalah bibi dari pihak ibu. Para ulama berdalil dengan hadis Nabi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Al-khalatu bimanzilatil Bibik, saudari kandung seorang ibu kita itu memiliki kedudukan seperti seorang ibu, seperti ibu kita." Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.